Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami bisa ditemani Anda sekalian. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Arif Abdul Hai, dan seperti biasa, kita telah ditemani oleh narasumber kita, Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid. Langsung saja kita sapa beliau dan kita langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Ya Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Mari Bapak kita langsung saja Pak, karena ya, kita langsung pada pertanyaan pertama Pak, agak berbeda sedikit daripada biasanya kita membahas berkenaan dengan sholat. Sekarang memang kepada permasalahan-permasalahan yang kita sering temui Pak. Di sini ada pertanyaan berkenaan dengan parfum dan sabun. Terkadang kita membeli parfum dan sabun di pasar, dan pada keduanya terkadang mengandung alkohol Pak. Apakah kita boleh menggunakan produk-produk demikian? Ya, pertanyaan seperti ini banyak ya diajukan berkaitan dengan penggunaan parfum, alkohol, kemudian sabun, kemudian make up, ya kan, kostum untuk wajah dan sebagainya itu, apakah boleh kita gunakan? Apakah dalam hukum Islam yang seperti itu jais karena mengandung alkohol begitu? Nah, berkaitan dengan penggunaan alkohol ini, jadi ada hukum dasar sebetulnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Benda apa saja yang kemudian menjadi haram ketika digunakan begitu. Di Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma'askara kasiruhu faqaliluhu haramun." Jadi ini adalah hukum dasarnya. Jadi kita mendasari sebuah hukum nanti tentang alkohol ini dari sabda Rasulullah SAW ini. Artinya ma'askara kasiruhu, jadi barang siapa atau benda apapun yang jumlahnya secara banyak, kalau digunakan secara banyak, kemudian mengakibatkan kemabukan, ya kan, yang memabukkan kalau digunakan dalam jumlah banyak, maka penggunaannya dalam jumlah kecil, dalam jumlah yang sedikit juga akan diharamkan, juga menjadi haram gitu, dilarang. Nah, sekarang kita lihat berkenaan dengan parfum itu, ya kan. Jadi berkenaan dengan parfum, kalau kita menggunakan parfum, menggunakan sabun, menggunakan make up dalam jumlah yang banyak sekalipun, misalnya parfum kita pakai seember gitu kan, kemudian sabun mau kita habisin 2 batang, 3 batang sabun, apakah memabukkan? Enggak kan? Enggak memabukkan. Jadi berdasarkan hadis ini, kalau kita mengambil beristidlar, beristimbat dengan hadis ini, dengan hadis Rasulullah SAW ini, jadi kalau parfum, kalau ketika digunakan ketika digunakan secara banyak dengan jumlah yang banyak tidak memabukkan, maka apalagi dengan jumlah sedikit begitu. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwa tidak ada fatwa haram yang bisa dikenakan terhadap parfum atau sabun yang digunakan dengan jumlah yang banyak. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala itu kan menciptakan segala sesuatunya itu ada manfaatnya. Tidak ada apapun yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala yang tidak ada manfaatnya. Segala sesuatu mempunyai manfaatnya, termasuk juga alkohol sendiri. Jadi memang ada benda-benda yang manfaatnya banyak, ada yang mudaratnya yang banyak. Begitu juga sebaliknya, ada yang kemudian manfaatnya sedikit, mudaratnya banyak, dan mudaratnya sedikit, ada yang juga manfaat yang banyak. Nah, jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ada juga benda-benda yang kemudian ketika digabungkan dengan benda lain, kemudaratannya itu hilang begitu. Misalnya alkohol ini ketika digunakan untuk obat, ketika digunakan untuk sabun, ketika digunakan untuk parfum yang dicampur dengan bahan yang lain, sehingga mudaratnya itu tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi kemudaratannya itu, dan yang ada malah yang menonjol adalah sisi kemanfaatannya, sehingga benda itu bisa digunakan, jais digunakan, boleh digunakan, dan tidak ada fatwa haram yang bisa disematkan, dilekatkan kepada benda-benda seperti itu walaupun mengandung alkohol gitu. Patokan kita pada memabukkan atau tidak memabukkan benda itu ya Pak. Alkohol kita gunakan dalam bentuk parfum itu sedikit saja kan tidak memberikan efek mabuk begitu ya Pak. Ya, jumlah banyak tidak memberikan efek mabuk, apalagi jumlah sedikit gitu. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan kedua Pak.
kadang saat berwudu ada rasa tidak nyaman untuk berkumur-kumur dengan air yang ada, Pak. Apakah dalam kondisi ini kita boleh berwudu tanpa berkumur-kumur? Ya, jadi Al-Quran Karim itu dalam menetapkan sebuah hukum, itu memperhatikan fitrat manusia, memperhatikan keadaan manusia, ya kan, mempertimbangkan segala sesuatu. Jadi ada hukum dasar di sini dalam Al-Quran Karim itu, di surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebankan apapun kepada hambanya yang di luar kemampuan hambanya, termasuk juga dalam hukum bersyariat. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan wudu. Nah, misalnya setiap tempat itu, di setiap tempat memiliki keadaan yang berbeda-beda. Ada tempat yang di mana airnya sangat kurang, ya kan? Tentu keadaan orangnya berbeda lagi. Kemudian ada tempat di mana banyak air bersih, airnya melimpah, orangnya juga berbeda lagi, ya kan? Nah, misalnya di India saja, kalau yang gampangnya contohnya daerah-daerah gurun pasir di India, di situ air sangat kurang. Nah, orang-orang di sana kalau ada air di sisa-sisa air hujan di tanah, kan warnanya itu keruh ya, butek airnya. Nah, mereka itu biasa meminum air seperti itu, ditampung di dalam dirigen, ditampung di dalam botol dan sebagainya. Kemudian di rumah dibiarkan dulu, disaring dan sebagainya. Bisa diminum air seperti itu oleh mereka. Tetapi kalau orang yang datang dari daerah Punjab, ya kan, daerah Punjab itu kan Hai sudah pernah datang ke daerah Punjab, itu melimpah air di situ. Banyak sekali air, ya kan. Nah, kalau orang-orang seperti itu datang ke daerah yang tempat misalnya ke Rajasthan, daerah-daerah yang banyak gurun pasir itu. Nah, di situ air-air keruh mereka nggak bisa minum, ya kan? Jangankan minum, kumur-kumur pun mereka udah nggak bisa gitu. Jadi berdasarkan hukum ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak membebankan sesuatu, tidak mengharuskan suatu hukum itu kepada hambanya di luar kemampuannya, maka berdasarkan hukum ini, jadi kalau misalnya orang Punjab atau orang yang di mana banyak air bersih yang tidak biasa meminum atau memasukkan ke mulutnya air yang warnanya keruh, maka ketika dia hanya menemui air seperti itu, jadi dia tidak perlu untuk berkumur-kumur, karena dengan kumur-kumur seperti itu seperti neraka baginya itu, jadi kan menyiksa dirinya, ya kan, tambah lagi dengan sugesti-sugesti sakit perut dan sebagainya. Jadi Islam itu tidak menginginkan kesulitan untuk umatnya. Islam itu agama yang mudah, bukan berarti juga dimudah-mudahkan. Jadi kalau memang suatu kemudahan itu bisa diakomodir, bisa digunakan dengan semestinya, maka ambil itu kemudahan, jangan tinggalkan, termasuk di dalam kumur-kumur ini. Dan memang di dalam peraturan berwudu, di dalam hukum-hukum berwudu, kumur-kumur bukan merupakan salah satu hal yang wajib dilaksanakan. Jadi kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, ya silahkan saja, tidak berkumur-kumur, ya tanya ke hati kan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu, segala amal itu tergantung kepada niatnya. Nah, jadi silahkan, nggak masalah untuk tidak berkumur-kumur kalau airnya keruh gitu, atau airnya yang tidak layak untuk dimasukkan ke mulut. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Berkenan dengan memotong rambut pada wanita, apakah yang Islam ajarkan, Pak? Iya, berkenaan dengan potong rambut wanita ini. Islam ini sebetulnya tidak melarang wanita atau perempuan itu memotong rambut dalam usia apa saja. Apakah itu masih kecil, muda, tua dan sebagainya, tidak dilarang oleh Islam untuk memotong rambut. Contohnya, ketika ibadah haji, ya kan? Ketika ibadah haji, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian setelah membuka ihram, kain ihram, maka di situ yang laki-laki sampai menggundulkan kepala, ya kan? Nah, untuk perempuan dipotong rambutnya sedikit. Jadi tidak semua potong rambut. Nah, dari sini kita bisa beristimbat bahwa Islam itu tidak melarang perempuan untuk memotong rambut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti apa perempuan itu harus potong rambutnya? Apa ada batas-batasnya atau tidak? Nah, maka dari itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa beliau itu melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, yang berpenampilan, ya kan? Berpenampilan kemudian memotong rambutnya seperti laki-laki, Rasulullah SAW tidak suka. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang kemudian menyerupai perempuan, entah itu di dalam penampilan dan sebagainya, dalam pembawaan,
ya kan, Rasulullah SAW tidak suka. Nah, jadi berdasarkan ini maka perempuan boleh potong rambut asalkan dia tidak menyerupai laki-laki. Rambutnya itu tidak menyerupai rambut laki-laki. Nah, adapun berkenaan dengan anak-anak, ya kan, di sana di India biasa, di Kadian terutama biasa anak kecil perempuan biasa dibotakkan itu, ya kan, digundulkan bisa 8 kali, 7 kali, termasuk anak saya juga saya gitu kan, ya kan, supaya apa? Supaya rambutnya itu tumbuh bagus. Kadang-kadang ada anak-anak yang rambutnya tipis kan, jadi dipotong, bukan hanya dipotong tetapi digundulkan supaya tumbuhnya bagus, tebal, kuat dan sebagainya. Nah, jadi itu hukum dasarnya itu, jangan sampai perempuan menyerupai laki-laki. Dan memang ini semacam nubuatan dari Rasulullah SAW. Jadi sabda Rasulullah SAW itu semacam mengandung nubuatan, bahwa kita lihat kan di akhir zaman sekarang ini banyak perempuan yang justru ingin tampak seperti laki-laki, entah itu dari rambut, pakaian dan sebagainya. Kemudian ada juga laki-laki yang ingin tampak seperti perempuan, entah itu dari pembawaan, pakaian, kemudian rambut dan sebagainya. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan di setiap hambanya itu, apakah itu perempuan maupun laki-laki, di setiap jenis itu memiliki keindahannya masing-masing. Maka berpenampilanlah dan apa namanya, rambutnya dan sebagainya itu sebagaimana mestinya, sebagaimana kodratnya, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan keindahannya masing-masing gitu. Jadi boleh saja memotong rambut, tapi ada batas-batasnya, tidak boleh menyerupai laki-laki begitu ya Pak. Di haji pun perempuan juga memotong rambut walaupun sedikit ya Pak. Ya, selanjutnya Pak, ini berkenaan dengan ngecek gula darah, tapi waktu berpuasa Pak, ini diperbolehkan Pak? Ya, apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Ya, ini pertanyaan biasa gair nih Pak. Ya, banyaklah orang yang bertanya seperti ini kan. Nah, sekarang pertama, kalau mengecek gula darah dan sebagainya kan ada hubungannya dengan sakit, ya kan. Nah, berkaitan dengan sakit, Rasulullah SAW dan di dalam Al-Quran melarang umat muslim berpuasa di dalam keadaan sakit. Itu yang pertama. Kemudian harus kita lihat dulu sakitnya yang seperti apa, ya kan. Nah, sakit yang karenanya tidak menimbulkan, yang ketika kita berpuasa tidak menimbulkan parahnya penyakit itu, tidak merugikan kepada si sakit, maka di dalam keadaan sakit seperti itu boleh saja berpuasa. Misalnya pilek, ya kan, nggak harus minum obat pilek biasa aja, atau mungkin sakit kepala biasa, atau mungkin ya sakit-sakit ringan lah, ya kan, sakit gigi misalnya, yang nggak harus minum obat, nggak apa. Nah, kalau dengan berpuasa tidak akan menambah parah penyakit itu, maka dalam keadaan-keadaan sakit seperti itu ya silahkan saja puasa, tidak masalah. Tetapi ada jenis penyakit yang kedua, yang kalau kita berpuasa kemudian menambah parah penyakit itu, menambah mudarat lah kepada si penderita sakit itu, ya kan. Nah, dalam keadaan sakit-sakit seperti itu, maka tidak masalah untuk tidak puasa, maka harus untuk tidak puasa, tidak boleh berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini berkaitan dengan mengecek gula darah. Cek gula darah kan biasanya diambil darahnya. Apakah dengan mengambil darah itu, sampel darah itu, kemudian puasa batal? Nah, ini kita bisa beristimbat, berdalil dari riwayat Rasulullah SAW. Jadi di dalam riwayat itu diceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika berpuasa biasa melakukan pengobatan dengan bekam. Tahu nggak, kalau bekam itu yang pakai cup itu kemudian darahnya diambil, kalau bahasa itunya hijamat biasanya. Jadi Rasulullah SAW itu biasa itu, dan beliau berpuasa dalam keadaan itu. Artinya dari sini kita bisa mengambil dalil bahwa ketika itu Rasulullah SAW hanya sakit sedikit saja. Jadi sedikit sakit saja karena kemudian harus dibekam, ya kan. Nah, artinya Rasulullah SAW juga berpuasa dalam keadaan sakit sedikit, dan juga beliau berpuasa di dalam keadaan bekam. Ketika bekam itu kan mengeluarkan darah-darah kotor kan. Nah, kalau kita beristimbat dari sini, apakah boleh mengeluarkan darah, sampel darah, mengambil sampel darah untuk tes darah itu? Nah, jadi bekam saja dengan jumlah darah yang begitu banyaknya, apalagi hanya untuk mengambil sampel darah sedikit saja, ya kan? Jadi hukum intinya yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Jadi kalau suntik obat, kemudian infus dan sebagainya, kan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Nah, itu batal puasa. Tapi kalau mengeluarkan sesuatu
dari dalam tubuh itu tidak membatalkan puasa. Apakah itu bentuknya ambil sampel darah atau bahkan donor darah itu. Nah, donor darah itu juga tidak membatalkan puasa, gitu. Oke. Ya, Pak. Nah, dan saya lupa tentang ini gula. Tentang gula ini karena menarik juga sekalian saya sampaikan bahwa sakit gula ini sebetulnya ada 2 macam juga, ya kan? Jadi ada sakit gula yang kalau berpuasa dia tidak menyebabkan apa-apa. Jadi tidak merugikan pasiennya gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu, gula yang seperti itu maka harus berpuasa. Tapi ada sakit gula yang kalau berpuasa bisa saja menyebabkan tekanan gula darahnya itu drop, menjadi down, kemudian bisa saja pingsan dan sebagainya, menambah parah penyakitnya. Nah, makanya dalam keadaan gula seperti itu, penyakit gula seperti itu tidak boleh berpuasa. Nah, makanya kalau orang sakit gula, untuk mengetahui pasti jenis sakit gula seperti apa yang dia derita itu, konsultasilah dengan dokter. Nah, nanti dokterlah yang kemudian memberitahu dia bahwa sakit gulanya seperti ini, dan berdasarkan itu dia berpuasa atau meninggalkan puasa. Jangan memutuskan jadi, saya sakit gula, nggak usah puasa aja, ya kan? Nggak bisa seperti itu. Harus ada ini dokter, gitu. Kita lanjutkan, Pak. Ini masih berkenaan dengan cek gula darah. Biasanya di sini ditanyakan apakah kita harus berwudu lagi nih mau sholat begitu, habis cek gula darah mau sholat, apakah kita harus berwudu lagi? Mungkin sebelumnya ini orang ini sudah berwudu begitu, Pak. Ya. Jadi ini sebetulnya dijawab dengan tadi juga, dengan bekam tadi juga. Jadi di dalam riwayat itu diceritakan juga Rasulullah SAW berwudu ketika dibekam. Sebelum berbekam itu sudah dalam keadaan berwudu, dan setelah bekam beliau tidak wudu lagi. Jadi tidak perlu wudu lagi. Tidak perlu. Sekali, Pak. Selanjutnya, Pak, saat salat, apakah setelah membaca at-tahiyat kita perlu membaca salawat, Pak? Ya, berkaitan dengan salawat ini, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menyampaikan salam kepada engkau? Rasulullah SAW menjawab dan mengajarkan para sahabat untuk bersalawat. Jadi Rasulullah SAW sampaikan, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk berselawat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada juga di dalam riwayat yang menekankan atau mengharuskan atau mewajibkan kita membaca selawat di dalam solat, membaca selawat di dalam setelah at-tahiyat di dalam solat itu. Tidak ada riwayat yang mewajibkan itu. Namun begitu, para fuqaha, dikarenakan keberkatan selawat, karunia-karunia yang bisa diraih melalui selawat ini, para fuqaha kemudian memberikan hukum, mengeluarkan hukum tentang selawat di dalam solat ini sebagai sunnah begitu. Jadi kalau diamalkan, bagus, lebih baik. Kalau tidak diamalkan, lupa dan sebagainya juga tidak apa-apa, dan juga tidak harus mengulang untuk solatnya, tidak juga harus sujud sahwi. Dan ini juga yang pendapat Jemaat Ahmadiyah di dalam fikih Ahmadiyah. Namun yang harus diingat, dikarenakan salawat ini sangat berberkat, bahkan kalau berdoa kita juga harus menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan para malaikat juga di dalam Al-Quran diceritakan bahwa mereka juga menyampaikan selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi sedemikian rupa berberkatnya. Maka dari itu pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud SAW, senantiasa selalu membaca selawat di dalam setelah at-tahiyat di dalam solat-solatnya. Nah, maka dari itu kita sebagai pengikut Hazrat Masih Maud SAW, tentu kita mengikuti beliau, mengikuti sunnah beliau. Walaupun tidak ada diwajibkan, walaupun hanya sunnah, kita harus mengikuti beliau begitu. Tapi kalau misalnya lupa juga tidak masalah, tidak harus sujud sahwi gitu. Tidak harus, tapi karena ada keberkatan di dalamnya. Rasulullah SAW membaca selawat, Hazrat Masih Maud pun begitu, bahkan malaikat pun berselawat atas Rasulullah, maka kita pun sedapat mungkin membaca selawat begitu ya, Pak. Iya. Ya, selanjutnya Pak, berkenan dengan salat jenazah, apakah jumlah saf itu harus ganjil begitu, Pak? Iya, ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan dan memang selalu ada di tengah-tengah kita. Jadi berkenaan dengan ini, di dalam riwayat pernah diceritakan bahwa ketika Raja Najasyi ketika sudah masuk Islam, nah ketika dia wafat
ketika raja ini wafat, Rasulullah SAW mensolat gaibkan beliau. Ya kan? Beliau Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat untuk membuat saf, dan menyolat gaibkan jenazah ini. Nah, di dalam riwayat itu tidak ada disebutkan bahwa membuat saf harus ganjil. Ini solat gaib ini. Tidak ada untuk perintahkan membuat saf harus ganjil. Nah, namun di dalam riwayat Sunan Abu Daud, ya kan, di dalam hadis Sunan Abu Daud yang diriwayatkan oleh Hazrat Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi di situ diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika seorang mukmin meninggal, ketika seorang mukmin wafat, dan apabila disolatkan oleh umat muslim sebanyak 3 saf, ya kan, sebanyak 3 saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan atasnya surga. Nah, tentu hadis ini juga perlu kita bahas lebih lanjut. Mungkin tidak di sini, kita mempunyai keterbatasan waktu. Akan tetapi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW di sini menyampaikan setidaknya dari hadis ini jumlah minimal. Jadi setidaknya 3 saf. 3 saf untuk sholat jenazah. Jadi kalau ada orangnya sedikit, ya bikinlah bagi-bagi untuk sampai 3 saf, ya kan. Tetapi di sini tidak disebutkan jumlah orangnya harus berapa, dan juga tidak disebutkan harus ganjil, ya kan. Di sini hanya disebutkan jumlah minimalnya, ya kan. Nah, makanya barangkali orang-orang di sini salah memahami hadis ini, bahwa memahami harus ganjil, padahal Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan harus ganjil. Nah, kalau kita lihat di dalam jemaat misalnya kan, Hazrat Khalifatul Masih As-Salis, jadi di dalam acara Fikah Masail, ada Zahir Khan Sahib, beliau itu dosen fikih Jamiah UK. Beliau sampaikan di dalam sholat jenazahnya Hazrat Khalifatul Masih As-Salis di Rabuah ketika itu, Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga rahmatullah alaih. Jadi ketika itu di Rabuah banyak sekali orang. Siapa yang mau hitung itu berapa ganjil atau tidaknya safnya itu, Hazrat Khalifatul Masih As-Salis. Dan banyak lagi orang-orang jemaat yang meninggal. Di situ ada laki-laki, ada perempuan juga. Ya, siapa yang menghitung ganjil atau tidaknya, ya kan? Dan kita lihat, saya lihat sendiri di Kadian, di Baisti Maqbarah, kalau ada orang wafat di Baisti Maqbarah sholatnya, itu banyak sekali itu orang datang, dan nggak ada lagi itu yang memperhatikan itu ganjil atau tidaknya, dan juga tidak ada diperintahkan untuk mengganjilkan itu safnya itu. Jadi silahkan saja kalau bisa ganjil, silahkan saja, tetapi tidak harus ganjil. Bukan berarti kalau misalnya tidak ganjil sholat jenazahnya tidak sah begitu. Jadi ini yang perlu dipahami lah. Ya, Pak, kita sudah masuk pada penghujung acara, Pak. Semua pertanyaan sudah dijawab. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita dan kita dapat amalkan, Pak. Terima kasih atas pemaparannya, Pak. Kita sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita perihal fikih pada episode kali ini. Insya Allah kita akan mengupas persoalan fikih lainnya pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan program-program MTA lainnya, termasuk menyimak Bahuzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sayyidina bin Nasir Aziz hanya di MTA Indonesia. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar fikih atau ingin memberikan kritik dan saran, kirimkan saja pertanyaan atau masukan Anda ke alamat email berikut ini dengan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta seluruh kru yang bertugas terlebih dahulu pamit. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Tanya Jawab Fikih. Episode berikutnya Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.